Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Segmen tempat penerapan sensor yang akan kami jelaskan berlokasi di pasar. Teman-teman pasti tahu kan, ada dua jenis pasar modern dan pasar tradisional. Salah satu sensor yang kami temui pada Jogja City Mall adalah pada pintu otomatis. Pintu otomatis dapat bekerja untuk membuka dan menutup secara otomatis dengan menggunakan teknologi sensor. Sensor akan mengaktifkan motor pada sistem pembuka pintu sehingga pintu akan membuka jika sensor mendeteksi adanya orang yang ingin melewati pintu tersebut. Terdapat dua sensor yang sering digunakan. Sensor yang pertama adalah sensor optik. Sensor ini akan memancarkan sinar infrared. Jika seseorang melewati area yang disinari infrared, maka pancaran cahaya akan terganggu dan menjadi tidak utuh, sehingga sensor akan mendeteksi adanya benda atau orang. Hal ini menyebabkan sistem pembuka pintu aktif dan pintu akan terbuka. Sensor yang kedua adalah sensor pasif infrared. Sensor ini akan mendeteksi adanya sinar infrared yang dihasilkan oleh benda yang memiliki suhu di atas 0 mutlak, misal suhu tubuh manusia. Jika seseorang melewati depan sensor, maka sensor akan mendeteksi pancaran infrared dari tubuh. Hal ini menyebabkan sistem pembuka pintu aktif dan pintu akan terbuka. Ini merupakan salah satu sensor yang ada di lokasi yaitu GCM. Apabila kita letakkan ini sedang ada sepatu ini, apabila kita letakkan di atas timbangan ini, dia secara digital akan menampilkan hasilnya yaitu berupa 0,124 kg ya. Seperti itu. Sensor timbangan digital. Kelebihan sensor timbangan berat digital adalah lebih presisi, lebih akurat dengan resolusi sampai 0,001 gram, lebih efisien, lebih praktis dalam penggunaannya karena dapat secara langsung menampilkan berat dan harga masing-masing item. Tampilan lebih menarik karena menggunakan layar LCD. Settingan tidak dapat diubah sewaktu-waktu, sehingga tidak akan terjadi praktik kecurangan. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui kelebihan sensor timbangan berat digital, alangkah baiknya teman-teman mengetahui prinsip kerja dari sensor timbangan digital. Timbangan digital dirancang dengan menggunakan sensor FlexiForce yang berfungsi untuk mengukur berat objek. Sensor ini mengubah besaran fisik berat menjadi sebuah perubahan resistansi yang berbeda-beda untuk setiap pengukuran berat. Rangkaian yang digunakan pada timbangan digital ini merubah keluaran sensor dari perubahan tegangan dengan menggunakan rangkaian jembatan Wheatstone dan rangkaian pengkondisian sinyal berupa rangkaian instrumentasi. Timbangan digital ini menggunakan microcontroller sebagai pengendali sistem. Ini apa ya? Oh, ini adalah sensor dimana kalau kita lewatin ke alat security-nya bakal bunyi. Jadi kalau ada alat sensor ini nggak akan ada pencurian di sini. Oh gitu. Jadi kalau aku misalkan keluar tuh, ini masih bunyi. Iya. Sensor Matic System telah banyak membantu para retailer dalam mengatasi problem shrinkage yang disebabkan karena pengutilan atau pencurian, baik secara internal maupun eksternal. Sensor Matic System merupakan satu set alat anti pengutil. Proses sensor Matic ini bekerja yaitu dengan menempelkan label atau memasang hardtag ke barang dagangan. Ketika item itu dibeli, label dimatikan atau hardtag dilepas dari item yang dibeli. Sistem ini terdiri dari detectors, hardtag atau pin, detachers, alat untuk melepas hardtag, label, dan deactivators, alat untuk menonaktifkan label agar alarm tidak berbunyi saat barang dagangan dibawa meninggalkan toko. Alarm security
matic sensor otomatis akan berbunyi jika ada barang yang belum masuk transaksi atau sensor belum dilepas. Menjaga dari kasus pencurian di supermarket, untuk melepas sensor tersebut diperlukan pula alat khusus, yaitu sebuah alat semacam magnet yang didesain khusus untuk melepas sensor yang terdapat pada pakaian. Beberapa banyak kecurangan yang terdapat pada pasar saat ini. Salah satunya adalah penjualan daging sapi gelonggong. Daging sapi gelonggong merupakan termasuk kejahatan terbesar saat ini. Daging tersebut memiliki banyak kandungan air yang tidak semestinya pada daging tersebut. Dan juga dalam segi ekonomis merugikan banyak pasar. Contohnya, dan merugikan banyak penjual. Seharusnya dijual dagingnya 5 kg beratnya, karena tambahan air mungkin bisa jadi 10 kg. Dari studi kasus yang kita lakukan, hasilnya sangat mengkhawatirkan. Ratusan kilogram daging gelonggongan ditemukan di daerah Jawa Tengah. Dan pada kali ini, kita juga menemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab akan hal itu. Simak penelusuran kita kali ini agar kita tidak terjebak pada produsen daging sapi gelonggongan. Secara paksa air dimasukkan ke dalam perut sapi menggunakan selang plastik hingga penuh. Akibat pemasukan air secara paksa ini, isi perut atau rumen keluar melalui mulut maupun anus. Selanjutnya, perut sapi diisi air hingga menggelembung. Setelah itu, sapi dibiarkan selama lebih kurang 6 jam. Dengan posisi kaki depan lebih tinggi dibandingkan dengan kaki belakang. Karena penggelonggongan ini, sapi menjadi limbung, bahkan tidak jarang sapi menjadi pingsan, bahkan mati sebelum disembelih. Setelah digelonggong, sapi dibawa ke RPH Ampel Boyolali dengan menggunakan mobil pick-up. Sapi yang dibawa ke RPH dalam kondisi sangat lemah. Pada saat perjalanan dari rumah ke RPH, sapi sudah tidak bisa berdiri, atau dalam bahasa Jawa dikatakan deprok. Kemudian sapi diturunkan secara paksa. RPH Ampel Boyolali saat ini memberlakukan persyaratan bahwa sapi yang akan dipotong meskipun digelonggong harus bisa berjalan. Oleh sebab itu, ketika turun dari mobil pick-up, sapi yang tidak bisa berjalan atau deprok oleh pemiliknya dipaksa berdiri dengan cara ditarik, didorong, bahkan ekornya dipatahkan. Sapi yang digelonggong terlihat perutnya buncit dan sebagian besar diantaranya anus menyembul keluar. Pada saat sapi disembelih, darah yang keluar sedikit dan setelah dikuliti lambung sapi terlihat sangat besar. Penanganan sapi setelah disembelih di RPH ini terlihat kurang higienis karena kegiatan menguliti, pemisahan daging dan tulang dilakukan di lantai atau tidak digantung. Bahkan kendaraan pengangkut daging pun masuk ke dalam RPH. Lambung sapi terlihat sangat besar.
Dan apabila dirobek, yang keluar adalah air berwarna kehijauan, bukan padatan rumen. Sapi gelonggongan merah berumur darah, dan apabila dipegang terasa basah berair. Di gelonggong terlihat kering. Terlalu, Mas. Saya tuh ngasih minum sapi saya terlalu banyak gitu, Mas. Nah, sampai-sampai kok sapi saya tuh keliengan, Mas. Ya udah, saya sembelih aja, terus saya jual. Kok ternyata kok untungnya banyak, Mas. Ya udah, akhirnya aku ulangin sampai sekarang. Nah, kayak gitu, Mas. Daging sapi gelonggong saat ini sudah berbahaya di mana-mana. Teriakan seekor sapi yang dipotong dalam keadaan gelonggong sungguh mengiris hati kita semua. Terlebih lagi ketika sapi tersebut tahu bahwa dirinya dia sudah tidak layak dikonsumsi. Kita sebagai orang awam belum mengetahui seberapa bahayakah daging sapi gelonggong itu sendiri. Untuk kita mengetahui hal itu, sebenarnya kita tanya ke ilmuwan yang ada di daerah sekitar sini. Mari ikut saya. Sering ditemukan kasus sapi gelonggongan atau daging sapi gelonggongan itu disebabkan karena banyaknya pedagang yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya lewat berat dari sapi itu sendiri. Nah, kita tahu kan sapi gelonggongan atau daging sapi gelonggongan itu bisa kita ciptakan dengan kita memberi minum air kepada sapi atau kerbau sebanyak-banyaknya sampai dia mungkin sampai mati atau mungkin sampai dia terkapar seperti itu. Efek dari kita mengkonsumsi daging sapi gelonggongan itu salah satunya yaitu pusing, mual, muntah sampai pada kematian kalau kita mengkonsumsi terlalu berlebihan seperti itu. Jadi efeknya luar biasa sekali bagi kesehatan manusia. Salah satu cara untuk mengetahui kadar air yang ada di sapi gelonggongan yaitu yang pertama itu lewat pH dari daging sapi itu sendiri. Yang kedua lewat kandungan air itu sendiri. Jadi apabila kita ingin melakukan pengukuran atau kita ingin mengidentifikasi kandungan air yang ada di daging sapi gelonggongan, saudara mungkin teman-teman semua bisa melakukannya dengan cara melakukan testing pada dua parameter tersebut. Permisi Mas, bisa minta waktunya sebentar? Ya boleh, tapi jangan lama-lama ya. Saya masih banyak proyek yang harus saya kerjakan. Oh gitu, tapi bisa kan sekarang? Ya bisa. Oh sebentar aja sih. Saya mau nanya, menurut Bapak daging sapi gelonggongan tuh kayak gimana sih? Sapi gelonggongan ya? Ya. Yang jelas sapi gelonggongan itu sangat apa ya? Sangat buruk untuk masyarakat. Seperti yang kita tahu kan kadar air yang dipaksa untuk masuk ke dalam sapi atau ayam itu kan memperburuk kualitas dari daging itu. Nah, kalau menurut saya itu fenomena yang sangat berbahaya untuk masyarakat. Ya seperti itu. Oh, kalau misalnya di jurusan teknik fisika sendiri, apakah bisa mengetahui kalau itu daging sapi gelonggongan atau tidak? Oh, seperti itu. Kalau lebih ke instrumen sensornya ya jadi ya. Ya kalau seperti itu sih ada dua hal yang bisa kita deteksi dari situ. Yang pertama adalah konsentrasi airnya, yang kedua adalah pH-nya. Nah, dari situ kita akan mengetahui apakah daging itu merupakan daging gelonggongan atau bukan. Nah, adik mau tahu lebih lanjut? Ya, mau. Oh, kalau gitu saya jelaskan. Menjelaskan pH meter terlebih dahulu. Inilah diagram skema sederhana dari rangkaian pH meter. Dua baterai 9 volt, sebuah impedansi input dari operational amplifier seperti TL082, pH probe yang nantinya akan ditancapkan ke daging. Lalu adalah di sini adalah outputnya. pH probe dari alat ini terkoneksi dengan non-inverting input, output voltage yang mana secara langsung sebanding dengan pH. Itu artinya semakin tinggi
pH-nya, maka output yang diberikan semakin besar. Teorinya, sebuah pH probe memproduksi sekitar 59 mV per pH unit, dan pada pH 7 atau netral, probe memiliki output 0 volt. pH asam memproduksi tekanan negatif dan pH basa memproduksi tekanan probe positif. Inilah gambar yang lebih jelas bagaimana pH meter bisa dibuat. Ada baterai 9 volt, ada amplifier, operational amplifier yang nanti akan melipat gandakan output yang sangat kecil yang bisa dideteksi oleh probe, lalu voltmeter di mana kita akan mendapatkan tekanan yang dikeluarkan atau tekanan output. Biasanya pada pH meter ini perlu dibuat sebuah kalibrasi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, seharusnya atau biasanya pH 7 melakukan output 0 mV, lalu yang positif adalah pH asam, sedangkan yang negatif adalah pH basa. Lalu water concentration sensor. Water concentration sensor ini memiliki sensor logam yang terbuat dari dua batang sepuhan kuningan atau probes. Kita lihat bisa di sebelah sini. Oke, batang sepuhan kuningan tersebut dihubungkan dengan kabel yang masuk ke dalam preamplifier, dan amplifier yang kemudian sinyal tersebut dimasukkan ke dalam microcontroller. Peran microcontroller di sini adalah sebagai pengolah data agar dapat terbaca dari sebuah sinyal listrik menjadi sebuah outputan yang diinginkan, seperti dalam bentuk tampilan LCD atau dalam bentuk indikator lampu LED. Cara menggunakan probes adalah ditusukkan ke dalam objek yang akan diamati kadar airnya. Probes, jadi yang sebelah ini, probes akan ditancapkan sehingga dia akan mendapatkan data output yang nantinya kita akan mengetahui konsentrasi air. Dalam hal ini yaitu daging tentunya. Idealnya LED tidak akan menyala. Perlu dilakukan penyetelan potensiometer agar LED menyala. Nilai penyetelan yang didapat merupakan tingkat kadar air dari objek tersebut. Semakin rendah kadar air, maka semakin rendah nilai penyetelan yang didapat. Ya, ini hanyalah modifikasi saja. Yang jelas prinsip kerjanya seperti itu. Nah, jadi seperti itu Dek penjelasannya. Apakah adik sudah paham? Oh, saudara Ganda. Oh, ini sahabat saya. Oh iya nih. Silakan. Gimana nih? Istri sudah berapa? Alhamdulillah masih satu. ya, alhamdulillah. Gimana? Ini sibuk apa ini ya? Kok ada? Ini ada adiknya dari mahasiswa ingin tahu tentang daging gelonggong, apakah bisa dideteksi seperti itu. Daging gelonggong ya. Ya, kita sebagai orang instrumentasi harusnya sangat paham akan sensor yang harusnya digunakan untuk mengerti apakah itu gelonggong atau tidak. Nah, seperti itu. Iya. Tadi Mas Andinya udah itu, berarti udah jelasin parameter misalkan kandungan air sama pH udah berarti ya. Ya, sudah. Kalau gagasannya udah belum? Gagasan untuk untuk inovasinya? Untuk inovasinya belum ya? Oh, saya belum menjelaskan itu. Sebenarnya dulu saya udah sedikit mencoba sih gagasannya, tapi ya belum beneran kita realisasikan karena seperti itu. Karena masalah
biasa kan Dana juga. Oh, Dana ya. Nah, terus Ya, kalau mau tak share ya di water meter sensor. Oh, seperti itu. Water meter sensor itu kan untuk mengukur kandungan air yang ada di daging sapi gelonggongan. Wah, sepertinya sangat menarik ini. Iya. Ya, Nah, coba Apakah dijelaskan. Adit juga ingin tahu seperti apa? Boleh, kayaknya menarik nih. Menarik ya. Ya. Lihat aja. Sudah, kalau gitu silakan dijelaskan. Iya. Gagasan pengembangan sensor water meter. Salah satu gagasan sensor water meter adalah memodifikasi probe sebelumnya yang memakai dua plat sepuan kuningan atau kapasitor menjadi strain gauge sensor. Beberapa alasan penggantian dua keping sepuan sejajar atau kapasitor dengan strain gauge sensor pada probe. Penyebab kerusakan pada kapasitor. Pertama, kerusakan ketika fabrikasi. Kedua, salah pakai. Dan ketiga, lingkungan. Yang antara lain, kejutan-kejutan mekanik, getaran mekanik, temperatur tinggi atau rendah, dan kelembaban. Alasan pemilihan strain gauge sensor. Karena resistansi total jembatan Weston bergantung pada resistansi objek yang diukur. Dalam hal ini, resistansi dari daging sapi gelonggongan akan berbeda dengan resistansi daging sapi normal. Ketika suhu dingin atau panas, maka nilai resistansi akan berbeda. Seringkali perbedaan akan terjadi tiba-tiba yang akan menyebabkan kerusakan pada dua plat sejajar atau water meter sensor. Inilah alasan penggantian dua keping sejajar dengan jembatan Weston. Itu tidak mudah rusak dengan perbedaan mendadak. Lingkaran merah menandakan resistansi yang dihubungkan secara langsung pada daging sapi. Nilai resistansi akan berbeda antara daging sapi normal dengan daging sapi gelonggongan. Berikut tadi adalah penjelasan singkat tentang daging sapi gelonggong. Semoga para penonton di rumah dapat mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan tadi. Sampai jumpa. Kecil, makro, besar, kecil, kecil. Terlebih lagi, ketika sapi tersebut tahu bahwa dirinya dia tidak layak konsumsi. Dan kita sebagai orang awam masih sedikit yang mengerti berbahaya mana kesalahan Yang sering terjadi Selalu saya ngasih minum sapi saya terlalu banyak, sampai sapi saya kelingan mas. Ya sudah, saya sembelih aja terus saya jual. Nah ternyata kok saya untung banyak mas gara-gara itu mas. Ya akhirnya saya ulangi lah mas sampai sekarang mas. Untungnya lumayan loh mas itu.